Pajak Betsy, udah mau lapor pajak kan alias SPT tahunan tahun 2022. Buat kalian-kalian para pengusaha UMKM perorangan, ada sedikit perbedaan nih buat ngisi SPT tahun 2022 karena kalau omset kalian belum sampai 500 juta dalam setahun, kalian gak usah bayar pajak final yang 0,5%-nya. Terus, gimana dong cara isi SPT tahunan untuk kalian-kalian para pengusaha UMKM per orang? Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Di channel Pajak Milenial ini aku berbagi ilmu pajak dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti dan awam banget lah pokoknya. Jadi pastinya kalian bisa ngertiin pajak. Sebelumnya aku mau say thank you banget buat kalian-kalian semua yang udah nonton video aku, yang udah subscribe video aku, yang udah komen, udah share. Aduh guys, thank you banget, thank you so much. Tapi buat kalian-kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan lagi ada perpajakan dari aku. Dan guys, karena topik ini menurut aku tuh penting banget ya, karena ini mengenai lapor pajak PPh orang pribadi UMKM tahun 2022. Jadi please banget nontonnya itu jangan di skip dari awal sampai akhir ya guys, karena lapor SPT juga kan udah mau deket ya, tanggal 31 Maret 2023 deadline-nya, batas akhirnya. So, jangan di skip ya. Sebelum aku mulai nih guys, aku mau reminder dulu, aku mau ingetin dulu ke kalian semua kalau batas waktu atau deadline pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan untuk orang pribadi itu paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Kalau kalian telat lapor atau enggak lapor sama sekali, itu dendanya 100.000 per SPT. Jadi daripada kalian ngeluarin duit buat bayar denda-denda begituan, yuk kita lapor SPT tahunannya tepat waktu. Dan satu hal lagi nih ya, Pajak Betsy, seperti yang udah aku infoin sebelum-sebelumnya, kalau zaman now itu penting banget deh kalian punya akun di DJP online supaya semua urusan pajak itu online aja, termasuk lapor SPT tahunan. Dan buat kalian-kalian yang udah punya NPWP tapi belum punya akun DJP online, yuk dimintain dong Evin kalian. Cara gampang banget, kalian tinggal isi formulir permintaan Evin dan itu sudah ada di link description box video ini. Tinggal tanda tanganin. Abis itu kalian bawa fotokopi dan asli NPWP dan KTP kalian ke kantor pajak. Kalau kalian udah punya akun DJP online, tinggal buka website DJP online, login dengan masukin NPWP kalian atau nomor KTP kalian buat yang udah validasi NIK. Terus seperti biasa masukin kata sandi atau password, ketik kode keamanan, lalu login. Abis itu muncul nih tampilan begini, klik lapor, muncul deh tampilan begini. Kalau kalian perhatiin, di bagian pengisian SPT secara elektronik itu ada pilihan e-form PDF atau e-filing. Sebenarnya tuh intinya tuh sama aja sih, kalian mau pakai e-form atau e-filing. Bedanya kalau misalnya e-form itu kalian tuh kayak ngedownload dulu formulir SPT tahunan kalian, terus kalian isi-isi tanpa jaringan internet juga nggak apa-apa sih waktu kalian ngisinya. Terus setelah kalian isi-isi, kalian terawang-terawang, kalian bisa hapus, kalian bisa edit dulu. Nah setelah udah jadi bagus nih, baru kalian kirim lagi SPT-nya dan kali ini harus pakai jaringan internet. Tapi kalau misalnya kalian isi e-filing ya, itu beda lagi guys. Kalian tuh harus masukin filenya itu dalam bentuk CSV dan itu harus pakai program iSPT. Jujur aku lebih suka pakai e-form dan aku lebih nyaman pakai e-form dan menurut aku tuh lebih gampang dibandingkan aku pakai e-filing. Dan buat video kali ini khusus untuk tutorial gimana sih cara isi SPT tahunan dengan menggunakan e-form. Kalau kita mau pakai e-form nih ngisi SPT tahunannya, pastikan di laptop atau komputer kalian itu udah ada software Adobe Acrobat Reader DC. Kalau belum ada, kalian bisa download dulu di menu Adobe PDF Reader. Di situ ada icon Adobe Acrobat Reader DC. Tinggal diklik aja dan ikutin aja petunjuk buat download programnya. Kalau laptop atau komputer kalian udah ada program Adobe Acrobat Reader, lanjut lagi nih, tadi ada icon e-form PDF dan diklik aja.
Abis kalian klik, terus pilih icon buat SPT. Dan bakalan muncul pertanyaan begini nih, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih ya dan muncul tombol warna orange di bawah. Oke, diklik aja. Setelah itu muncul tampilan begini nih. Tahun pajak 2022, status SPT normal, media pengiriman token bisa dipilih mau dikirim lewat email atau nomor handphone, terserah kalian aja. Kalau aku lebih suka lewat email sih ya, supaya irit pulsa juga kan, irit pulsa handphone. Habis itu klik tombol kirim pengiriman. Setelah itu muncul beginian yang artinya e-form SPT kalian itu udah otomatis ke download di komputer atau laptop kalian. Kalian bisa lihat di folder download komputer atau laptop kalian. Udah ada tuh e-formnya, langsung dibuka aja. Kalau isi SPT itu pasti dari belakang ke depan nih guys ya. Jadi tampilan pertamanya pasti langsung ke halaman terakhir, yaitu formulir 17704. Tapi sebelum mulai isi-isi SPT-nya nih, kalian pastikan dulu kalau kalian udah klik opsi pencatatan di pojok kanan atas ya. Di bagian A yaitu harta pada akhir tahun, kalian isiin harta yang kalian punya per 31 Desember 2022. Misalnya di tanggal itu kalian punya uang tunai 300.000 di akhir tahun 2022, ya tinggal ditulis aja uang tunai. Tahun perolehan 2022 jumlahnya 300.000. Dan seterusnya ya, masukin harta-harta kalian yang kalian punya per akhir tahun 2022. Misalnya deposito, reksadana, saham, mobil, sepeda motor, tanah, lain-lain lah, pokoknya rumah termasuk. Nah, khusus yang tahun lalu nih ikut program pengungkapan sukarela atau PPS, jangan lupa kalian masukin harta yang kalian ungkapkan di PPS itu. Patokannya itu surat keterangan pengungkapan harta bersih yang terakhir kalian dapat. Hartanya diisi biasa aja sih tahun perolehan 2022, karena berdasarkan aturan harta PPS itu dianggap harta baru sesuai dengan tanggal surat keterangan PPS. Surat keterangan PPS ya pasti tahun 2022 kan ya. Di bagian keterangan jangan lupa tuh ditulis surat keterangan pengungkapan harta bersih nomor berapa dan tanggalnya berapa. Lanjut nih ke bagian B yang isinya itu kewajiban hutang pada akhir tahun. Sama aja kayak ngisi harta, masukin hutang kalian pada akhir tahun tuh berapaan, saldo per akhir tahun itu berapa gitu ya. Nah, misalnya kalian punya utang di bank per 31 Desember 2022, saldo hutangnya itu 100 juta. Ditulis juga hutangnya tuh di mana, di bank apa. Di bagian C diisiin nama anggota keluarga, anak, istri, dan lain-lain. Kalau udah selesai diisi semua nih guys, klik tombol selanjutnya di bagian kanan atas. Nah, ini yang lampiran ketiga nih. Di bagian A itu buat penghasilan yang dikenakan pajak final. Kalau kalian bingung tuh apa lagi, coba itu penghasilan yang kena pajak final itu apaan? Ya udah nggak apa-apa guys, bisa kalian lihat kok itu apa aja. Misalnya ya, kalian punya deposito di bank, terus dapat bunga deposito 30 juta. Pajaknya itu 20%, jadi 6 juta. Atau mungkin kali tahun 2022 kalian jualan properti nih, misalnya rumah. Terus harga jualnya itu 500 juta. Kalau dapat duit dari jualan properti seperti rumah atau tanah gitu, kalian kena pajak 2,5%, jadi pajaknya itu 12,5 juta. Kalau kalian perhatiin nih ya, di nomor 16 itu ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Kalian centang kotak yang ada keterangan PP 23, PP 55. Jadi PP 55 itu peraturan pemerintah terbaru yang ngatur kalau omset di bawah 500 juta itu nggak bayar pajak. Oke, habis itu kalian scroll ke atas, yaitu ada tombol PP 23, PP 55, ya udah kalian klik aja dan bakalan muncul tampilan begini nih guys. Di bagian ini kalian masukin omset kalian per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Caranya kalian klik tombol tambah di bagian bawah dan kalian masukin satu per satu. Ini aku contohin aja ya. Di bulan Januari misalnya omsetnya 250 juta. Belum bayar pajak dong ya. Jadi di bagian PPh final yang dibayar ditulis 0.
Lanjut nih, di bulan Februari misalnya omsetnya tuh 200 juta. Masih belum bayar pajak juga kan? Nah, di bulan Maret omsetnya itu 100 juta. Udah kena pajak nih guys, 0,5% dari 50 juta. Karena udah lebih dari 500 juta ya aku akumulasi omsetnya dari bulan Januari sampai Maret. Tinggal dimasukin aja jumlah PPh final yang dibayar tuh 250.000. Diisi sampai bulan Desember ya guys. Ini aku cuma contohin sampai bulan April aja. Kalau emang setahun penuh dari Januari sampai Desember itu omset kalian itu gak sampai 500 juta ya sama aja guys isinya. Berarti omset kalian tuh diisi berapa gitu ya, dan PPh final yang dibayar dari Januari sampai Desember itu pastinya 0 semua. Lanjut ya, kalau udahan di bagian bawah kanan itu ada pertanyaan pindahkan nilai ke lampiran 3, klik ya, terus klik selanjutnya. Oke nih, balik ke lampiran 3. Di nomor 16 tadi udah otomatis muncul tuh jumlah omset atau peredaran bruto dan pajak terutang yang udah kita isiin tadi. Di bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kalian isiin semua penghasilan yang kalian dapat di tahun 2022 tapi nggak kena pajak karena bukan objek pajak. Itu ada warisan, hibah, klaim asuransi, dan lain-lain. Kalau nggak ada ya udah dikosongin aja, terus klik tombol selanjutnya di sudut kanan atas. Dan muncul lampiran kedua. Di bagian ini diisi kalau kalian dapat bukti potong pajak dari pihak lain. Misalnya, selain kalian usaha UMKM, kalian juga kerja jadi pegawai di perusahaan. Jadi kalian pastinya dapat bukti potong 1721A1 dari perusahaan. Biasanya pengusaha UMKM perorangannya jarang lah ya yang dapat bukti potong begini. Terus muncul deh lampiran pertama. Di bagian A itu cuma diisi kalau kalian itu ngelakuin pembukuan akuntansi. Karena tadi kita udah pilih pencatatan, jadi lembaran ini dikosongin aja ya guys. Klik tombol selanjutnya di sudut kanan atas dan kita masuk ke bagian B. Di bagian B ini diisi kalau kalian selain pengusaha UMKM, kalian juga ngelakuin kerjaan lain. Misalnya, kalian nyambi kerja jadi guru les private atau kalian itu nyambi jadi content creator ya. Intinya yang hitungan pajak itu pakai norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Kalau nggak ada, udah kosongin aja. Bagian C dan D kayaknya tuh jarang lah ya, jadi aku skip aja. Terus klik tombol selanjutnya. Selanjutnya masuk ke lampiran utama nih guys. Kalau kalian perhatiin di bagian identitas itu ada status perpajakan suami istri. Ada KK, HB, PH, dan MT. KK artinya itu kepala keluarga, artinya suami istri gabung NPWP. HB artinya hidup berpisah sesuai keputusan pengadilan. PH artinya suami istri pisah harta, dan MT artinya suami istri itu nggak pisah harta tapi punya NPWP yang beda. Di bagian nomor 10 itu ada bagian penghasilan tidak kena pajak. Di sana ada tulisan TK artinya tidak kawin, K artinya kawin, KI itu artinya kawin, dan NPWP istrinya digabung sama suami. Dan aku anggap aja ini pengusaha UMKM-nya tuh udah kawin, terus di bawahnya itu diisi tanggungannya. Misalnya udah kawin terus punya anak 1 orang, berarti diisi 1. Kalau emang belum punya anak atau tanggungan sama sekali udah diisinya 0. Kalau penghasilan kalian itu cuma dari usaha UMKM yang omsetnya itu belum sampai 500 juta atau sudah sampai 500 juta juga sama, pastinya isinya itu 0 semua. Terus di bagian bawah kalian isiin tanggal, dan di bagian atas klik tombol submit. Abis itu bakalan muncul nih tampilan begini guys. Di paling atas itu ada kolom warna merah, artinya itu harus diisi dengan rekapitulasi peredaran brutonya. Rekapitulasi peredaran bruto itu maksudnya itu rincian omset kalian setiap bulan ya guys. Bikinnya di Excel dan soft copy-nya udah bisa kalian download di link description box video ini. Setelah kalian isi, disimpan dalam bentuk PDF, terus kalian upload. Nah, di bagian bawah ini ada kode verifikasi. Cek email kalian. Di kiriman email dari e-form DJP itu isinya ada kode verifikasi. Masukin kode verifikasinya dan klik submit. Terus ada pop-up begini guys, yang artinya udah terkirim tuh SPT kalian. Balik lagi nih ya, cek email kalian, seharusnya udah terkirim
bukti penerimaan elektronik yang bentuknya seperti ini. Kalau udah ada email seperti ini guys, artinya SPT tahunan kalian udah dilapor. Tapi kalau kalian ngerasa ragu sebenarnya aduh SPT aku tuh udah kekirim apa belum nih ya, aku kayaknya pengen ngecek nih ya, kalian bisa ngecek di website DJP Online, terus kalian klik menu lapor dan klik pelaporan, terus kalian scroll ke bawah, kalian bisa nemuin tampilan begini guys, yang artinya SPT tahun 2022 kalian udah kelapor. Oke guys, sekian share dari aku. Semoga video ini membantu buat kalian-kalian yang membutuhkan, terutama kalian-kalian para pengusaha UMKM perorangan yang mau ngisi SPT tahun 2022. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh banget komen di video ini, atau kalian bisa dari message aku atau DM aku di Instagram aku @lucy.sutanto. So thank you so much for watching ya guys. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian share juga dong ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga ngerti gimana cara lapor SPT tahunannya. So thank you so much for watching. Takut pajak? Gak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.